Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terlihat ya, teman-teman? Iya, udah kelihatan. Oke. Perkenalkan dokter dan teman-teman, saya Rida Sofiatul Hovifa, NRP 068. Mohon izin untuk menyampaikan materi mengenai balanitis atau balanopostitis. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi balanitis dan balanopostitis ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Rio ya. Jadi balanitis ini inflamasi pada glans penis, jadi pada kulupnya. Sedangkan balanopostitis itu inflamasi pada glans penis dan preputiumnya gitu. Jadi kalau balanitis cuma glansnya aja, kalau postitis itu kan sama preputiumnya. Dan balanopostitis ini biasanya terjadi pada pasien yang belum disirkumsisi. Terus apa sih penyebabnya atau etiologi dari balanitis ini? Nah, sebetulnya banyak sekali etiologinya. Yang pasti itu infeksi juga. Infeksi dari bakteri, virus, parasit, jamur, ya. Kemudian untuk yang non infeksiusnya karena higienitas yang kurang baik gitu ya, kebersihannya buruk, kemudian anaknya belum disirkumsisi juga, kemudian ada iritasi bahan kimia, ada dermatitis kontak iritan. Terus epidemiologi dari balanitis ini, prevalensi pada pria yang belum disirkumsisi itu mencapai 20%. Kemudian sebuah studi meta-analisis menyatakan bahwa sirkumsisi mengurangi angka kejadian sebesar 68% gitu. Kemudian risiko tertinggi terjadi pada pria yang belum disirkumsisi dan memiliki DM serta pada anak-anak usia di bawah 4 tahun. Resiko ini meningkat apabila terjadi phimosis. Dan balanitis ini meningkatkan resiko terjadinya kanker venial sebesar 3,8%. Terus faktor resikonya, yang pertama adanya preputium pada pasien yang belum disirkumsisi. Terus yang kedua obesitas, yang ketiga itu higienitas yang buruk, kemudian DM yang tidak terkontrol, dan sensitivitas terhadap iritan dan STD. Kemudian gejala klinis dari balanitis ini adalah biasanya itu terjadi kemerahan pada ujung kepala penis yang dapat atau tidak disertai dengan lepuh gitu. Jadi di sini tuh dia tuh kayak kulitnya tuh tampak berkilau pada glans, kemudian kemerahan di sekitar glans, kemudian ada inflamasi, gatal atau iritasi pada glans, ada discharge keputihan seperti keju di sekitar preputium yaitu smegma, kemudian bau yang tidak sedap, nyeri saat buang air kecil, ada luka di sekitar glans, dan biasanya ada bengkak pada glans penis. Terus bagaimana sih cara menegakkan diagnosis dari balanitis ini? Tentunya dari anamnesis dulu, identifikasi risiko penyakit seksual, terus identifikasi penyakit kulit gitu. Apakah ada eksim, apakah ada psoriasis, kemudian identifikasi penyakit sistemik juga, apakah pasien ini punya reaktif artritis. Kemudian untuk membantu menegakkan juga dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan cara inspeksi pada glans dan preputium, dan mungkin akan terlihat adanya tanda inflamasi dan eritem pada glans. Kemudian dicek juga meatus ureter eksternanya untuk mencari tanda-tanda inflamasi dan discharge. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda ekstragenital seperti ruam kulit, ulcer mulut, limfadenopati inguinal, dan artritis. Nah, pada pria yang belum disirkumsisi perlu dilakukan retraksi preputium untuk mengetahui adanya komplikasi seperti fimosis dan parafimosis. Kemudian kalau ada parafimosis itu memerlukan konsultasi segera pada urologis karena ini kan emergensi ya. Kemudian untuk membantu penegakan diagnosis juga itu bisa ada pemeriksaan penunjang. Nah, didasarkan pada hasil temuan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ini kultur bakteri gitu ya. Kalau memang infeksi kan dicari tahu ini bakteri yang lebih tepatnya apa gitu. Kalau emang keluar exudate purulent itu kan bakteri. Kemudian pemeriksa HSV itu lihat untuk melihat lesi vesikular dan ulceratif. Kemudian untuk pemeriksaan sifilis itu biasanya ada ulcer. Kalau pemeriksaan trichomonas dan mycoplasma genitalium itu uretritis dan preparat KOH gitu jika ada infeksi kandida atau jamur.
Kemudian untuk komplikasinya itu bisa akan terbentuk pembentukan lesi ulceratif pada nyeri di sekitar glans dan prepotium, kemudian fimosis, parafimosis dan struktur uretral. Kemudian lanjut ke tata laksana dan pencegahan. Untuk farmakologinya, kalau emang penyebabnya itu fungal, itu dikasih obat antifungal topikal selama 1-3 minggu, yaitu imidazole seperti clotrimazole 1% dan miconazole 1% dua kali sehari. Kemudian krem nystatin dapat digunakan pada pasien yang alergi terhadap imidazole. Kemudian pada kasus dengan inflamasi berat dapat diberikan fluconazole 150 mg atau kombinasi topikal imidazole dengan steroid seperti hidrokortison 0,5%. Kemudian pengobatan dengan cephalosporin generasi pertama dapat diberikan apabila terdapat selulitis. Ya. Nah, untuk non farmakologinya, jadi kan ini tuh lebih ke higien ya. Makanya dijaga higienitasnya dan dibersihkan, dikeringkan prepotiumnya. Kemudian disirkumsisi pada episode rekuren gitu. Jadi kalau biasanya kan penyakit ini tuh karena higienitas yang buruk. Ya, nah tapi kalau emang dia tuh kayak gejalanya tuh masih ada sampai 4 minggu, berarti kan itu ada rekurensi. Nah, tetap harus dilakukan dicari tahu gitu etiologinya lebih lanjut dan penanganan yang lebih tepatnya lagi. Nah, biasanya itu disirkumsisi pada pasien yang imunokompromis. Kemudian pemeriksaan infeksi Candida juga perlu dilakukan pada wanita yang pasangannya mengalami balanitis. Prognosisnya, mortalitas ini hanya terjadi apabila mengalami fungal septikemia dan biasanya pada pasien imunokompromis. Nah, ini patofisiologi singkatnya. Jadi secara faktor risiko itu biasanya higienitasnya buruk, kemudian pasiennya belum disirkumsisi, jadi ada akumulasi smegma. Nah, dia tuh kan menjadi tempat yang nyaman untuk mikroorganisme berkembang biak, dan pada akhirnya akan terjadi inflamasi dan iritasi dan timbullah nyeri kemerahan dan discharge berbau tidak sedap di bawah prepotium. Nah, ini gambaran inflamasinya gitu, dia tuh kayak ya radang di glans ya, di glans penis seperti itu. Terus ya di glans penis dan di prepotiumnya seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman untuk balanitis dan balanopostitis. Persilahkan jika ada pertanyaan atau ada tanggapan. Izin nanya, Rida. Ya, boleh. Owen, silakan. Rida mau nanya, jadi kalau misalnya balanitis itu discharge-nya itu keluar dari uretranya atau kayak dia di samping-samping aja gitu sih? Oh iya. Kalau secara gejala klinis sih di sini dia tuh di sekitar prepotium mungkin ya, nggak tahu sih, aku juga lupa. Kayaknya keluar dari uretra, keluar dari, jadi discharge keputihan seperti keju di sekitar prepotium. Karena dia radangnya tuh kan segini ya, mungkin keluar dari uretra terus kayak melebar. Aku juga kurang tahu sih itu yang discharge keluar gitu kemana gitu. Belum baca lebih lanjutnya lagi, mohon maaf Owen. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti kalau balanitis itu lebih ke arah inflamasi pada glands-nya gitu ya, jadi kayak merah gitu ya? Iya, iya betul. Jadi inflamasinya, ya lebih ke inflamasi daerah glans. Ya di daerah kulupnya, di daerah kulitnya itu. Ya, itu. Oke, Rida, makasih. Ya, makasih banyak juga Owen. Rida, Ya, silakan tadi. maaf mau tanya sama konfirmasi soalnya tadi putus-putus. Berarti si balanitis ini kalau dari etiologinya itu paling sering karena infeksius apa? Jamur atau bakteri? Sebentar. Sebentar ya, ini dibaca dulu. Jadi sebetulnya most common etiologinya tuh, jadi kebanyakan etiologi yang banyaknya tuh kan most common